Dengan membacakan Al-Kahfi kepada para sahabatnya, timbul di diri hati para sahabat keinginan untuk hijrah. Bumi Allah luas. Kalau kau di Mekah nggak bisa menegakkan agama Allah, kau cari tempat lain. Kemudian bermulalah hijrah ke Habasyah. Nabi SAW mengarahkan, berangkatlah kalian ke Habasyah. Di situ ada raja yang adil, yang tidak dizalimi seorang pun di sana. Kalian berangkat ke situ. Berangkat sebagian sahabat. Bahkan Utsman bin Mad'un, saudara sesusu Nabi SAW, pergi hijrah. Utsman bin Affan pun disebutkan berangkat hijrah, berangkat ke Habasyah. Mereka meninggalkan semua kenikmatan di negeri orang yang nggak ngerti apa-apa. Dia berangkat ke negeri orang dengan janji Nabi SAW. Percaya mereka bahwa di situ negeri yang aman, mereka berangkat. Tapi beberapa lama di negeri itu orang-orang kafir berusaha untuk menghalangi, tapi nggak bisa. Ternyata mereka mendapatkan kapal di Jeddah sana, nyebrang menuju ke Habasyah. Habasyah itu daerah mana sekarang? Ada khilaf di antara sejarawan, apakah tempat hijrahnya para sahabat itu di Ethiopia atau di Eritrea, atau bahkan sebagian mengatakan di Sudan. Bukan di Ethiopia. Karena Ethiopia hari ini, ya kalau kita lihat memang negaranya negara Nasoro sampai hari ini. Islam belum begitu kuat di Ethiopia sana. Ala kulli hal, manapun negeri itu, yang penting mereka berangkat. Di Habasyah, para sahabat yang jumlahnya cuma belasan disebutkan, nggak betah di situ. Hati mereka tetap kepingin, kapan ana pulang, kapan ana balik. Tahu-tahu ada informasi, berita bahwasanya orang-orang Mekah pada masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Langsung pulang mereka. Dulu nggak ada telepon, mau telepon bener enggak nih masuk Islam sungguhan, nggak ada. Yang ada satu orang datang menginformasikan, kita berangkat semua, pulang naik kapal. Sampai ke Jeddah, ketika mereka mau masuk Mekah, ternyata siksaan yang diberikan orang-orang kafir kepada umat Islam tambah parah. Berita itu ternyata hoak. Ya sekarang istilahnya apa? Hoak. Nah, bohong berita itu. Sebagian akhirnya karena udah nyampe sana terpaksa masuk Mekah sembunyi-sembunyi. Ada yang masuk Mekah minta perlindungan kepada keluarga mereka. Tapi ada yang masuk Mekah ya dihadapi siksaan dari mereka. Itu tahun kelima. Dapat berapa? Nggak sampai setahun mereka itu berada di Habasyah, udah balik. Tapi ternyata di akhir tahun mereka pun harus hijrah lagi. Tambah banyak jumlahnya. Hampir 80-an orang dan beberapa wanita yang hijrah kedua ke Habasyah. Mereka berangkat. Karena jumlahnya semakin besar, orang-orang kafir ketakutan. Jangan-jangan nanti Islam ini jadi besar di Habasyah sana. Maka tatkala umat Islam berangkat ke Jeddah dengan izin Allah, mereka dapat perahu yang mau berlayar. Biasanya kan nunggu ada perahu. Ternyata ada perahu, mereka naik dan disebutkan bayarnya pada waktu itu setengah dinar. Setengah dinar jamaah. Mereka bayar setengah dinar. Berapa setengah dinar? 2 gram emas lebih. 1 juta kira-kira sekarang. Keberangkatan 80 sahabat lebih ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Dalam artian mereka benar-benar sudah siap meninggalkan negerinya karena tidak bisa menegakkan la ilaha illallah. Habasyah bukan negeri Islam, enggak. Sama-sama negeri kafir. Mekah pada waktu itu masih dalam kekuasaan orang-orang kafir. Tapi ternyata dapat dilihat orang-orang kafir itu tidak satu tingkatan. Ada yang baik, salah satunya yang di Habasyah, yang kemudian masuk Islam akhirnya.
Maka umat Islam di Habasyah lebih aman. Mereka berangkat sampai di Habasyah. Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy cuma mengikutin sampai Jeddah, kalau hijrah yang kedua orang-orang kafir Quraisy kirim 2 orang berangkat menemui Najasyi. Untuk apa? Untuk meminta supaya orang Islam disuruh balik ke Mekah. Bayangkan. Kalau kebencian mereka kepada Islam hanya di Mekah, ya sudah, udah keluar Mekah, fadhal. Kau mau jadi orang Islam di kota manapun silakan, tapi di kotaku nggak boleh. Tapi ternyata orang kafir tidak melakukan itu. Diparani sama mereka. Datang, dikirim Amr bin As sama yang satu kalau nggak salah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia datang dan punya strategi, dibikin strategi sama orang-orang kafir Quraisy. Kalian berdua jangan jumpai Najasyi, jangan. Kalian jumpai pejabat-pejabatnya dulu. Kalian kasih hadiah mereka. Kasih hadiah semua, udah satu kata, baru jumpain Najasyi. Dan kasihkan hadiah-hadiah kepada Najasyi. Permintaan orang-orang kafir Quraisy cuma satu, ini orang suruh balik. Kenapa? Karena orang-orang ini murtad, kata mereka, meninggalkan agama mereka. Ditambah lagi orang-orang ini mencela Maryam, ibundanya Aisyah, ibundanya Isa alaihissalam. Ceritakan. Akhirnya Najasyi seorang raja yang bijak. Gini, aku tidak akan terima dari satu pihak. Datang ke orang-orang Islam, panggil. Ditanya, apa yang kalian katakan tentang Isa? Dibacakan surat Maryam. Kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakan sampai nangis. Apa kata Najasyi? Nih, sama Injil itu turunnya dari satu. Kalian pulang, bawa hadiah-hadiah kalian. Gak diterima sama Najasyi. Pulang orang-orang kafir Quraisy. Maka kebencian mereka kepada Islam semakin menjadi-jadi. Dan semua orang mukmin merindukan surga. Tapi beda dengan Bilal, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu. Surga yang rindu padanya. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Bilal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal, berkunjung, dan di sisinya ada sekantong kurma. Di sisi Bilal, Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku menyimpannya untuk anda dan untuk tamu-tamu anda. Katanya mau datang ke rumah saya, jadi saya simpankan. Maka beliau bersabda, apakah engkau tidak takut ia menjadi uap api neraka, hai Bilal? Infakkan saja, enggak usah tunggu saya. Kalau sudah niat sedekah keluarin, enggak usah tunggu saya. Wahai Bilal, infakkan, dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsh, Hadis ini dari riwayat Tabarani, dan ini yang dimaksud dengan hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan nomor 3798, kitab Al-Manaqib dan Hakim menyebutkan nomor 137, dan disahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Mendengar perintah Nabi SAW tadi, Bilal enggak pakai tunggu, berdiri disedekahkan ke orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Beliau lalu menyampaikan berita gembira kepada Bilal sambil berkata, Ishtaqatil jannatu ila thalatha, Aliyin wa Ammarin wa Bilal. Sungguh surga itu merindukan 3 orang. Kita semua merindukan surga, ini surga yang rindu bertemu dengannya. Ini bukan cuma sekedar jaminan masuk surga, teman-teman sekalian. Artinya sampai surga sudah memohon kepada Allah agar meminta 3 orang ini segera dimasukkan.
Ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir dan Bilal bin Rabah. Dan Bilal salah satunya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau surga sampai merindukannya. Kata penulis di sini, saya coba bacakan tulisannya cukup bagus. Bagaimana kedua kaki Bilal radhiyallahu anhu bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Belum lama dari ini, Bilal hanyalah seorang hamba sahaya Habasyah, tapi saat ini dia sudah menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit, sampai-sampai surga pun merindukannya. Semua itu hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Banyak orang dari kalangan elit, para pemilik kedudukan, kekuasaan dan kekayaan tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang telah diraih oleh Bilal, seorang hamba sahaya Habasyah. Bahkan banyak pahlawan sejarah yang tidak meraih sebagian dari ketenaran sejarah yang telah diraih oleh Bilal. Kulitnya yang legam, nasab dan kedudukannya yang dianggap rendah dan remehnya dia di mata manusia, layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya ketika dia masuk Islam sebagai agamanya untuk meraih kedudukan tinggi yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian dan keluruhannya membuatnya layak mendapatkannya. Nabi SAW juga menguatkan tentang janji surga ini dengan menyampaikan kepada Bilal langsung kalau mendengarkan trompa sendalnya di surga. Kita dengarkan riwayat yang menyebutkan masalah itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 360, Tirmidzi nomor 3689 dan Hakim menyebutkan nomor 285, serta Hakim mengatakan sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan tapi disepakati oleh Az-Zahabi dengan kesahihannya. Di sini dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memanggil Bilal di depan para sahabat. Beliau pun bersabda kepadanya, "Ya Bilalu, bima sabaktani ilal jannah." Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai kau bisa dahului aku di surga? Bukan cuma masuk surga, dahului langkah kakinya Nabi di surga. Ini lafaz hadis begitu. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai engkau mendahuluiku di surga? Inni dakhaltul jannatal barihah fasami'tu khashkhashtaka amami. Waktu saya semalam dimasukkan ke dalam surga, saya mendengar suara terompah sendalmu di depanku. Fa'ataitu ala qasrin min zahabin murabba'in. Lalu kemudian saya dibawa setelah itu ke sebuah istana yang sangat mewah, dan istana itu berbentuk persegi. Faqultu liman hadzal qasr. Lalu aku berkata kepada para malaikat, pemiliknya siapa istana ini? Qalu, mereka berkata, lirajulin min ummati Muhammad. Maka dijawab, ini adalah pemiliknya salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa ana Muhammad. Maka saya pun mengatakan, saya Muhammad. Liman hadzal qasr? Siapa kira-kira akan dapatkan dari umatku? Qalu li rajulin minal Arab. Ini adalah pemiliknya salah seorang dari turunan Arab. Qultu ana Arabiyyun. Maka Nabi SAW mengatakan, saya juga turunan Arab. Liman hadzal qasr? Untuk siapa kira-kira istana ini? Qalu li rajulin min Quraisy. Para malaikat mengatakan, seorang laki-laki dari Quraisy. Qultu fa'ana Quraisyun. Saya juga dari suku Quraisy. Liman hadzal qasr? Untuk siapa istana yang mewah ini? Karena mewah sekali. Qalu li Umar bin Khattab. Untuk Umar bin Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaitu raka'atain. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, yang saya lakukan tidak pernah saya azan, karena perintah Nabi dia suruh jadi muadzin. Kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya wudu, kecuali saya sholat 2 rakaat. Maaf, dikatakan saya tidak pernah azan kecuali saya sholat 2 rakaat setelahnya. Wa ma asabani hadathun qat illa tawadda'tu indaha. Dan kalaupun saya batal wudu, maka saya selalu wudu lagi lalu mengerjakan sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Rasulullah SAW bersabda, karena inilah kau mendahuluiku. Banyak ulama hadis merincikan masalah makna hadis ini. Yang pertama,
Bukan berarti Bilal lebih baik daripada Nabi SAW, karena tidak mungkin ada orang mengalahkan baginda Nabi SAW, mustahil itu. Tapi di sini yang dimaksud dengan Nabi SAW, engkau mendahuluiku, artinya ada satu amal yang kau dahului mengerjakan. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau kerjakan? Bilal menjawab, setiap kali aku selesai azan, pasti sholat 2 rakaat. Setiap kali aku batal wudu, aku wudu lagi, aku sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, dengan inilah kau mendahuluiku. Makna hadis kata sebagian ulama adalah, Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu waktu itu, sementara belum ada perintah. Enggak ada perintah untuk wudu. Enggak ada perintah untuk itu. Dia berusaha mengerjakannya. Dan ini teman-teman tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Dikatakan bid'ah kalau Nabi sudah meninggal. Selama Nabi masih hidup ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Karena wahyu lagi turun. Terbukti perilaku ini dibenarkan oleh Nabi SAW karena sesuai dengan wahyu. Sebagaimana juga kalau ada perilaku sahabat tidak sesuai dengan wahyu, Nabi SAW tegur, disuruh tinggalkan, gitu kan? Jadi maknanya adalah sholat sunnah wudu ini memang belum saya kerjakan. Kurang lebih begitu salah satu maknanya. Berarti di sini bukan Bilal mendahului Nabi SAW di surga, berarti dia lebih mulia, enggak. Tapi maksudnya adalah perilaku yang kau kerjakan Bilal, sholat sunnah wudu itu kau mendahuluiku dalam mengerjakannya. Dan ini sekali lagi bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi masih hidup tidak ada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah apa? Yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan Nabi SAW dan para sahabat, gitu kan? Setelah Nabi SAW meninggal, hadis yang lain atau riwayat yang lain, riwayat yang lain ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1149 dan Muslim nomor 2458. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal pada saat sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan di depan orang semua, Ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling bisa diharapkan dalam Islam yang telah engkau amalkan, yang paling besar pahalanya menurut kamu. Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku sempat diperdengarkan bunyi gerakan sepatu atau sepasang sandalmu di depanku di surga. Qal, maka Bilal berkata, Ma amiltu amalan arjah indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalliya. Bilal menjawab, aku tidak mengamalkan satu amalan yang menurutku paling bisa diharapkan, bisa paling menyelamatkan aku, melebihi bahwa aku tidak bersuci di malam atau siang hari, maksudnya wudu. Kecuali dengan bersuci tersebut aku mengerjakan solat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan solat tersebut. Maksudnya adalah yang dimudahkan untukku untuk mengerjakan. Artinya beliau mengikuti selalu habis wudu solat 2 rakaat. Dan ini yang sudah umum disebutkan oleh para ulama tentang masalah sunnah wudu. Riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3679 dan Imam Muslim 2457 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana birrumaysa amraati Abi Talha wa sami'tu khashfah fa qultu man hadha faqala hadha Bilal wa ra'aitu qasran bifinaihi jariyatun fa qultu liman hadha li Umar فأردت أن أدخلها فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan diperlihatkan nyata, walaupun mimpi, karena mimpi para nabi kenyataan, bukan seperti mimpi kita, ya. Makanya salah satu mukjizat Nabi adalah ru'yah, melihat mimpi. Nabi Ibrahim AS waktu mau menyembelih Ismail, lihat mimpi menyembelih anaknya. Makanya dia mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ara fi manami anni azbahuk. Wahai anakku, kata Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur madza tara,
Coba lihat bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menyuruh ayahnya untuk melakukannya. Jadi mimpi para nabi bukan mimpi seperti kita. Mimpi di sini artinya nyata. Ya. Aku masuk ke dalam surga, ternyata aku bertemu dengan Ar-Rumaisa. Rumaisa radhiyallahu anha, sahabiat yang luar biasa. Rumaisa nama lainnya adalah Gumaisa binti Milhan, dan ini sudah kita sebutkan di tablik akbar kita yang sebelumnya. Sebelum Bilal kita sempat bahas siapa? Abi Talha radhiyallahu anhu, Abu Talha. Istrinya namanya Rumaisa, ya. Ibunya Anas bin Malik. Dan sudah kita sebutkan Rumaisa dapat jaminan surga. Di sini kata Nabi SAW, aku melihat, aku bertemu di surga itu dengan Ar-Rumaisa, istri Abu Talha. Dan aku mendengar bunyi gerakan sendal. Maka aku bertanya kepada malaikat, sendal siapa itu? Siapa? Gerakan siapa ini? Lalu malaikat menjawab, Bilal. Lalu aku melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang gadis. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Aku sempat ingin masuk melihat istana itu, tapi aku teringat kecemburuanmu wahai Umar. Umar bin Khattab lagi di depan Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab cemburunya sangat luar biasa. Jadi ini adalah istrinya dari bidadari. Nabi SAW mengatakan, saya takut kalau saya masuk lalu saya ingat cemburumu wahai Umar, maka kau cemburu padaku. Maka kata Umar, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Maksudnya ayah dan ibuku kau lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Apakah pantas bagiku untuk cemburu kepadamu? Artinya itu aku tidak mungkin cemburu. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Bilal di sini dipastikan terdengar suara telapak kakinya di surga. Artinya ada jaminan sudah masuk surga sementara orangnya masih hidup di dunia. Dan kata ulama, 3 orang atau ada 13 orang atau lebih dari 13 orang, tapi 13 orang yang pasti disebutkan namanya dari 10 orang sahabat ini yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semua ditambah lagi dengan 3 orang yang sudah pasti disebutkan tadi, ya. Ammar, kemudian juga Bilal, dan ditambah dengan Rumaisa. Tentu ada yang lain, tapi 13 orang ini dapat jaminan langsung dari Nabi SAW. Artinya mereka masih hidup, sudah dipastikan di dalam surga. Penulis berkata, semua ini termasuk buah dari mendawamkan atau penjagaan. Bahasa Indonesianya penjagaan, bahasa Arabnya mendawamkan. Artinya rutinitasnya, mendawamkan amal saleh, balasan suatu amal sesuai dengan jenis amal itu sendiri. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari rahimahullah, Sahih Bukhari, karena Bilal berjalan di hadapan Nabi SAW untuk mengumandangkan azan, dia meraih yang sepadan dengannya di surga. Namun hal ini tidak berarti bahwa Bilal masuk surga mendahului Nabi SAW, karena Bilal adalah pengikut beliau. Sepertinya Nabi SAW mengisyaratkan konsistensi Bilal di atas apa yang dia pegang selama ini dalam hidupnya, dan tetap dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan di sini menunjukkan keutamaan besar bagi Bilal yang tidak disebutkan untuk sahabat Nabi yang lain. Jadi tidak disebutkan kalau terompas sendalnya terdengar, kecuali Bilal saja.